I am Resin Rekta from Omere Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya kelihatan sehat. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, silakan Klarinta dipimpin berdoa dulu. Terima kasih Klarinta, terima kasih anak-anak semuanya. Hari ini kita bertemu lagi dengan sesi yang sama, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba menu teks eksposisi. Untuk itu silakan kalian isi presensi. Tadi sudah Bu Ima kirimkan link di grup WA-nya ya. Baik, Anak-anak, apakah kalian pernah tahu pemandangan yang tidak mengenakan ya? Ada tumpukan sampah, kemudian tumpukan sampah itu menyebarkan aroma yang bau dan menjijikkan. Pernah tahu pemandangan seperti itu? pernah. Maka dari itu hari ini Bu Ima ingin mengajak kalian untuk menonton sebuah video motivasi ya, bahwa sampah yang bau dan menjijikkan itu bisa dimanfaatkan kembali oleh kita. Sampah rumah tangga hingga kini masih menjadi permasalahan di lingkungan masyarakat. Sampah yang tak tertangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah baru, mulai dari penyakit hingga pencemaran lingkungan. Namun warga desa Doplang Kecamatan Teras Boyolali yang tergabung dalam kelompok swadaya masyarakat KSM Kampung Asri bisa memanfaatkan sampah plastik mulai dari kantong plastik hingga botol air mineral dengan mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih berguna. Kelompok ini mengolah limbah sampah plastik menjadi paving block untuk pengerasan lahan. Bu Ima kira cukup. Dari video yang sudah kalian lihat tadi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, Rafif, silakan Rafif. Selain sampah plastik, apa sampah yang lain juga bisa didaur ulang? Ada yang bisa membantu Bu Ima menjawab pertanyaan itu? Silakan Cita. Contohnya kardus bisa dibuat figura foto, kain bisa dibuat baju atau taplak meja, dan sampah sayur dan daun bisa dibuat pupuk kompos. Ada lagi yang ingin bertanya, Nana, tentang isi videonya? Saya, Bu. Silakan Joanne. Mengapa sampah yang kotor dan bau harus kita olah? Ada yang bisa membantu Bu Ima menjawab? Silakan Belvana. Karena sampah yang bau dan kotor ini justru dapat kita manfaatkan. Seperti contohnya pada video tadi, plastik dapat kita gunakan untuk paving block. Paving block ini dapat kita jual dan uangnya dapat kita manfaatkan. Contoh lainnya adalah sampah daun. Sampah daun dapat kita manfaatkan sebagai pupuk kompos untuk tanaman. Sebagaimana kita tahu bahwa pupuk kompos dapat membuat tanaman menjadi subur. Ketika tanamannya sudah subur, maka hasil yang akan dihasilkan dari tanaman tersebut akan baik dan berkualitas. Dari hasil ini dapat kita jual dan kita akan dapat uang. Terima kasih. Wah, bagus sekali. Anak-anak Bu Ima yang cerdas. Pembelajaran kita hari ini, kita masih akan membahas tentang teks eksposisi dengan tujuan pembelajaran. Siswa mampu menentukan gagasan utama dari setiap paragraf dalam teks eksposisi dengan rinci. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan isi teks eksposisi dengan tepat. Itu anak-anak, Bu Ima ingin menayangkan sebuah teks eksposisi yang kemarin sudah Bu Ima sampaikan melalui grup WA. Kalian bisa membaca teks ini dari buku paket kalian. Sudah kalian baca? Sudah, Bu. Kalau sudah dibaca, maka selanjutnya Bu Ima ingin memberikan kesempatan dulu pada kalian. Adakah yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Dari materi yang sudah diberikan kemarin, saya memahami perbedaan antara gagasan dengan fakta, Bu. Oh iya, siapa yang bisa menjelaskan? Cahaya, silakan Cahaya. Jadi perbedaan antara gagasan dengan fakta yaitu gagasan adalah ide atau pendapat yang bisa berupa komentar, saran, penilaian, dan lain-lain.
Contoh di dalam teks jika gagasan ada dalam kalimat, yaitu jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, maka hutan Sumatera akan musnah. Sedangkan fakta adalah kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Contoh dalam teks jika fakta ada dalam kalimat, yaitu selama bulan Januari hingga bulan Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Oh ya, sebentar, Cahaya, Bu Ima tanya dulu. Untuk contoh dari gagasan, kira-kira pada teksnya ada di paragraf keberapa, kalimat keberapa, Cahaya? Sebentar, Bu. Iya, mungkin ada yang bisa membantu Cahaya? Terdapat di paragraf 1 pada kalimat ke-1. Itu jawaban dari pertanyaan Radia. Sudah paham, Radia? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Untuk selanjutnya, anak-anak kalian sudah cukup berliterasi dengan baik, maka selanjutnya kita bentuk kelompok dulu ya. Kelompok 1, Rinta, Alvisa, Joanne, Abi, dan Delvane. Kedua, Lita, Fis, Radia, Cahaya. Kemudian kelompok 3, Nafi, Arkasia, Raditya, dan Ahmad. Dari 3 kelompok itu, silakan anak-anak kalian bekerja sama. Sebelumnya Bu Ima akan tampilkan dulu. Ada 2 masalah nanti yang harus kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Masalah yang pertama adalah menentukan gagasan utama dari tiap-tiap paragraf. Selanjutnya, kalian gabungkan gagasan utama itu menjadi sebuah simpulan. Paham? Paham, Bu. Ada yang bertanya untuk LKPD-nya? Tidak ada? Silakan bergabung dengan anggota kelompoknya. Waktu kalian berdiskusi hanya 10 menit dan kerja anak cerdas. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok berapa yang sudah selesai? 1, 2, 3 sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ya. Biar sama-sama bisa mempresentasikan hasil, kita bagi saja. Nah, silakan dimulai dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belvana Rahmania Zahra, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan gagasan utama yang terdapat pada paragraf pertama sampai dengan paragraf ketiga, teks yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Gagasan utama paragraf pertama adalah musnahnya hutan 10 tahun mendatang. Gagasan utama pada paragraf kedua adalah pengelolaan hutan tidak menunjukkan perbaikan. Gagasan utama pada paragraf ketiga adalah keterpurukan sektor kehutanan karena sistem. Sekian dan terima kasih. Kemudian kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Putrandita. Gagasan utama paragraf keempat yaitu lemahnya penegakan hukum. Paragraf kelima, merajalelanya penebangan liar. Paragraf keenam, eksploitasi sumber daya alam semakin meningkat. Dan paragraf ketujuh, kondisi hutan Indonesia yang memprihatinkan. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. akan mempresentasikan paragraf 8 sampai 11. Ya. Gagasan utama dari paragraf ke-8 adalah pembukaan lahan menambah masalah. Paragraf ke-9, selama bulan Januari sampai Oktober, titik kebakaran hutan cukup signifikan. Paragraf ke-10, tahun 1997, diperkirakan kerugian sekitar 2-4 triliun. Paragraf ke-11, kebijakan pemerintah menyempurnakan delta hutan Indonesia. Terima kasih. Adakah pendapat lain yang ingin menyempurnakan hasil kerja dari kelompok 3? Kelompok 3 sudah benar, Bu. Sudah benar juga? Ya, kalau begitu kita sepakati dulu ya. Hasil dari pekerjaan kalian, mari kita sepakati. Silakan sambil melihat teksnya. Judulnya adalah Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Paragraf 1, gagasan utamanya, musnahnya hutan 10 tahun mendatang. Ada di kalimat utama. Paragraf berapa? Letaknya di mana itu? Di kalimat pertama, Bu. Kalimat pertama, ya. Berarti letak kalimat utamanya ada di awal paragraf, ya. 11, kebijakan pemerintah menyempurnakan derita hutan Indonesia ada di kalimat
kalimat terakhir, Bu. Kalimat terakhir. Nah, sudah ya. Jadi jawaban dari 11 gagasan utama pada teks tersebut sudah kita sepakati. Selanjutnya anak-anak, untuk menguatkan materi kalian, Bu Ima akan tayangkan media pembelajaran. Ya, silakan nanti dipahami dari teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram, yang diambil dari sumbernya Spektrum Online, sudah mengalami beberapa perubahan. Maka yang perlu kita tegaskan bahwa dalam teks eksposisi itu yang menjadi ciri utamanya adalah gagasan dan fakta. Tadi sudah sempat ditanyakan oleh Radia ya. Gagasan itu dibagi menjadi gagasan utama dan gagasan penjelas. Nah, sekarang yang akan kita pelajari, tadi kalian sudah menentukan gagasan utama. Seperti apa gagasan utama? Nah, ini gagasan utama atau gagasan pokok, istilah lainnya ya, itu merupakan pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Atau dengan bahasa lain, gagasan utama itu adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Lanjut untuk gagasan utama. Nah, di mana letak gagasan utama? Gagasan utama itu adanya di kalimat utama. Nah, kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Seperti tadi ada 11 paragraf ya, ada yang letaknya di awal, ada yang di akhir. Itu ya. Kemudian apa ada gagasan utama yang letaknya di kedua tempat itu? Ada. Gagasan utama bisa juga berada di awal dan akhir sekaligus. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau Bu Ima yang bertanya ya? Ya, Bu Ima ingin bertanya. Siap-siap dari gagasan-gagasan utama yang sudah kalian temukan tadi, bentuk simpulannya seperti apa? Saya Bu Talita. Silahkan Talita. Menurut saya, setelah membaca penjelasan materi tadi, berarti untuk menyimpulkan itu, kita cukup merangkaikan gagasan utama tiap paragraf menjadi kesatuan yang utuh. Iya, betul. Nah, sekarang siapa yang bisa merangkaikan? Silakan Nafi. Kesimpulannya adalah 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah jika pemerintah tidak berdiri tepat. Pengelolaan untuk menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya. Bahkan, keterpurukan sektor kehutanan bersumber karena pengelolaan yang mengesampingkan masyarakat. Sementara, lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin parahnya kerusakan hutan dan merajalelanya penegakan wilayah. Bersamaan dengan itu, eksploitasi sumber daya alam semakin meningkat hingga kondisi Indonesia sudah memprihatinkan. Selanjutnya, anak-anakku, kira-kira setelah kita belajar banyak, apa sih yang bisa kalian dapatkan? Pertama, kita dapat belajar menentukan gagasan utama dari tiap paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Dan yang kedua, kita dapat belajar membuat simpulan dari gagasan utama yang telah ditentukan. Ya, yang pertama, bagaimana cara menentukan gagasan utama dengan melihat kalimat utama pada tiap paragrafnya. Ya, kemudian setelah gagasan utama yang ditemukan, kita rangkaikan menjadi sebuah simpulan. Untuk materi kita yang akan datang, Bu Ima aja untuk menelaah struktur dari teks eksposisi sekaligus unsur kebahasa teks eksposisi. Klarinta, Bu Ima minta bantuannya untuk memimpin berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri sekian untuk pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.